Nah, begitu saya merintis usaha dari tukang cuci mobil, bekerja sama orang. Nah, setelah itu merintis usaha, ya sempat sih namanya jatuh bangun tuh sempat. Tetapi saya tidak pernah patah semangat, saya selalu optimis. Kita belajar dari kegagalan. Yang penting tidak lebih dari kegagalan itu lebih dari 3 kali. Kalau sampai lebih dari 3 kali berarti alangkah bodohnya kita gitu. Artinya meskipun kita hanya tamatan S2, SD, SMP, tetapi yang penting kalau kita mau kerja keras, yang penting kalau kita mau kerja keras tapi tulus, jujur saya yakin tidak mungkin tidak sukses. Nah, kuncinya adalah kejujuran yang paling penting. Selamat datang dalam acara Success Talk Total Quality Indonesia. Kembali lagi bersama saya Andre. Hari ini kita akan berbincang-bincang bersama orang-orang hebat, inspiratif ya, dan akan memberikan banyak motivasi kepada kita. Tentunya hari ini kita kedatangan seseorang yang sangat spesial, teman-teman sekalian. Beliau adalah owner dari Krishna Holding Company. Jadi Anda pasti sudah tidak asing dengan namanya. Beliau berada di Bali. Langsung kita berbincang-bincang dengan Aji Krishna. Oke, saya ucapkan selamat pagi Aji, bagaimana kabarnya? Pagi, Bali, karena PSBB dari 2 hari ini ya lumayan agak turun lah belum tamunya. Tapi Aji masih seger, berseri-seri kelihatannya. Ya tetap semangat lah, harus semangat. Surabaya bagaimana? Ini Surabaya apa Jakarta? Saya Jakarta Aji. Oh Jakarta, ya, Jakarta. Ya, kira Surabaya. Ya tetap pokoknya semangat terus dimanapun berada Aji ya. Baru kemarin lusa datang dari Jakarta. Wow. Mantap, masih keliling-keliling Aji berarti? Kemarin acara nikahan teman main sinetron sama ke rumahnya Hatta. Oh, luar biasa. Aji, hari ini kita ada kesempatan Total Quality, thank you very much. Aji sudah datang, sudah bisa join. Kita akan coba sharing-sharing Aji tentang pengalaman-pengalaman dari Aji. Mungkin dan pasti saya yakin akan berguna, akan menginspirasi banyak orang Aji. Nah, Aji ini ada beberapa hal yang ingin kita sharing, ada beberapa pertanyaan, kita santai saja Aji untuk saling sharing. Aji, satu hal, Aji ini dikenal, Aji Krishna itu dikenal sebagai salah satu pengusaha di Bali yang usahanya banyak sekali dan pasti sudah dikenal orang. Ya, kira-kira Aji, kira-kira rahasianya atau kiat-kiat Aji bisa sukses until now itu apa saja Aji? Kalau boleh di-sharingkan. Ya, kalau selama ini memang seluruh outlet kami di Bali itu total 32 outlet. Memang selama ini saya nggak pernah merasa jadi pemimpin, nggak pernah merasa jadi pengusaha. Nah, cuman saya selalu berpikir saya anggap diri saya kerja di Krishna gitu. Ya tentunya prosesnya nggak mudah kan, prosesnya nggak mudah. Yes. Ya tentunya ya harus kerja keras lah. Kesabaran itu sangat penting. Untuk memanage usaha itu kesabaran itu sangat penting. Makanya dan spiritual itu sangat penting juga. Makanya bisnis sukses itu tidak bisa terlepaskan dari doa dan doa. Karena saya yakin kalau hanya dengan berbisnis kita bisa berhasil rasanya nggak mungkin ya. Nggak mungkin aja ya. Nggak mungkin. Doa itu sangat penting karena kita harus percaya sama Tuhan karena segala sesuatunya rezeki dan bisnis bisa sukses ataupun enggak, saya yakin doa itu sangat penting. Manusianya berusaha, tetap kerja keras Aji ya, tapi finally yang nanti selebihnya ada yang di atas yang mengatur. Yang penting kita sudah berusaha, bekerja keras, apa adanya, tulus, ngalir saja, ya selebihnya hanya Tuhan yang tahu. Berarti tanpa doa bisnisnya mungkin bisa jalan Aji ya, tapi nggak bisa besar ya Aji ya? Saya yakin nggak akan bisa besar. Yakin ya? Wow. Ya. Wow. Tapi perjalanan menjadi sukses itu kan dengan Aji ngomong kerja keras dan lain sebagainya. Pasti kan dalam perjalanan realitanya ada challenge, ada banyak tantangan, banyak kesulitan, mungkin membuat down. Yang membuat Aji untuk bertahan dan terus kerja keras apa Aji? Karena saya orangnya selalu optimis ya, nggak pernah pesimis. Itu yang pertama ya. Yes. Yang kedua, ya namanya usaha, namanya bisnis, jatuh bangun itu pasti kan. Jatuh bangun itu pasti. Nah kebetulan memang perjalanan saya itu kan memang dari nol. Dari betul-betul dari keluarga yang sangat minus. Betul-betul dari orang tua petani, ibu pedagang kue, yang betul-betul nggak mampu lah, betul-betul miskin. Dan bahkan
boleh dikatakan saya adalah satu-satunya orang termiskin di kampung saya. Gitu. Nah begitu saya merintis usaha dari tukang cuci mobil, bekerja sama orang. Nah setelah itu merintis usaha, rasanya bagi saya tuh meskipun ada hambatan, bagi saya nggak terlalu menghambat lah buat saya dibandingkan dengan waktu saya tinggal di kampung sama keluarga saya, uang 100 rupiah aja susah. Begitu saya merantau bekerja sama orang ataupun saya jadi tukang cuci mobil, saya udah merasakan di situ mendapatkan penghasilan udah lebih dari 1.000 rupiah di tahun itu. Nah apalagi begitu mulai merintis usaha, ya sempat sih namanya jatuh bangun tuh sempat, tetapi saya tidak pernah patah semangat, saya selalu optimis. Kita belajar dari kegagalan. Yang penting tidak lebih dari kegagalan itu lebih dari 3 kali. Kalau sampai lebih dari 3 kali berarti alangkah bodohnya kita gitu. Artinya meskipun kita hanya tamatan S2, SD, SMP, tetapi yang penting kalau kita mau kerja keras, yang penting kalau kita mau kerja keras tapi tulus, jujur saya yakin tidak mungkin tidak sukses. Nah kuncinya adalah kejujuran yang paling penting. Makanya di sini itu saya tidak pernah berpikir, saya selalu optimis, bahkan di masa pandemi pun saya selalu optimis. Tetapi manajemen saya pesimis gitu, tetapi saya selalu optimis. Tidak ada yang kata tidak bisa. Yang penting kita berusaha apa adanya, saya yakin. Rezeki tidak akan kemana. Wow, fighting terus ya Pak ya. Dari Aji kisah hidupnya luar biasa sekali, ya kan? Sampai pernah cuci mobil Aji ya? Dulu kan pertama kali merantau ke Denpasar itu kan jadi tukang cuci mobil, tetapi atas inisiatif saya sendiri, bukan disuruh sama orang gitu. Nah dari situlah mendapatkan penghasilan, dari tukang cuci mobil itu bisa dapat penghasilan, ya cukuplah bagi saya, dan dari selama 2 tahun saya jadi tukang cuci mobil bisa menyisihkan tabungan senilai 150.000. Dengan uang yang 150.000 itu saya belikan sepeda motor. Dengan modal sepeda motor itulah saya mulai mencari pekerjaan, dan pertama kali bekerja di Bali itu di Denpasar adalah di konveksi. Setelah itu dan tidak pernah bekerja di tempat lain, setelah itu jadi pengusaha. Itu lompatan jadi pengusaha, kemudian akhirnya jadi Krishna oleh-oleh. Aji ada satu momentum atau terpikir apa, ataukah mengalir saja atau seperti apa Aji waktu itu? Saya tidak pernah bermimpi suatu ketika saya harus jadi pengusaha ataupun jadi apa. Saya cuma hanya pikiran saya waktu itu saya bisa bekerja di hotel aja udah cukup gitu. Saya tidak pernah bermimpi apakah akan jadi pengusaha. Nantinya rasanya mungkin terlalu jauh buat saya untuk jadi pengusaha. Tapi setelah saya jalanin dengan begitu tulus, mengalir saja, loh kok saya bisa seperti ini gitu. Dari tukang cuci mobil kok bisa jadi punya konveksi gitu. Nah setelah punya konveksi kok punya oleh-oleh. Ya. Artinya sesuatu itu yang saya sangat bersyukur, rezeki yang diberikan oleh Tuhan yang udah sangat luar biasa, dan bagi saya udah sangat berlebihan buat saya. Nah makanya begitu ada lebih, saya bagi-bagikan lagi kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama anak-anak panti asuhan yang ada di Bali ini. Saya belajar satu hal Aji, yang mungkin membuat Aji begitu sukses luar biasa, karena satu tadi tulus ya, dan kedua selalu bersyukur. Bahkan Aji bilang, wah ini udah berlebih-lebihan. Sepertinya berkatnya semakin luar biasa, Aji. Wow, keren sekali. Aji, satu hal tadi bisnisnya Aji di pengusaha, ada konveksi, ada macam-macam. Dan salah satu bisnis yang tentu kita tahu dan Indonesia orang-orang banyak tahu adalah Krishna. Ya, Krishna oleh-oleh. Nah, merupakan tempat belanja terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara. Betul Aji ya? Betul. Terbesar. Saya bisa katakan itu betul, karena nggak ada oleh-oleh sebesar Krishna. Yes. Saya sudah keliling kemanapun pergi, bahkan termasuk presiden, termasuk Pak Menteri Pariwisata juga bingung. Ini gila, Krishna oleh-oleh sebesar gini. Gila, ini investasinya berapa gitu. Karena apalagi properti yang baru yang Krishna yang 4 lantai itu kan ada rooftop, ada ini. Yes. Aji, khusus kita bicara Krishna, ya kan? Kita bicara Krishna, ini terbesar terlengkap Asia Tenggara. Bisa diceritakan sedikit Aji tentang perjalanan membangun Krishna, sehingga saat ini banyak cabangnya, luar biasa, dan semua orang di Indonesia bahkan dari luar Indonesia mengenal Krishna. Aji. Ya, terima kasih. Slogannya begini, belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Ya kan gitu ya. Harus orang ke Bali itu pasti harus terakhir atau hari pertama, hari terakhir pasti ke Krishna. Okay. 90% orang ke Bali pasti ke Krishna. Betul. Nah, perjalanan Krishna itu sebenarnya tidak lama, cukup cepat. Saya juga bingung ya. Saya hanya bekerja, tahu-taunya saya seperti ini gitu. Awalnya jadi tukang cuci mobil. Singkat cerita ya, awalnya saya jadi tukang cuci mobil. Okay. Setelah itu saya kerja di konveksi. Setelah kerja di konveksi, saya mulai berpikir, mulai buat usaha namanya punya cok konveksi.
Ya. Nah, setelah punya shop konveksi semakin bagus, berkembang. Nah, di situ Ji berpikir, saya ingin ekspansi, usaha apa yang saya buat. Nah, disitulah saya minta pertimbangan sama istri saya. Kita udah punya konveksi sekarang, kira-kira kita ingin ekspansi, usaha apa yang harus kita buat. Akhirnya kita sepakat sama istri saya, itu selama 2 bulan kita survei oleh-oleh yang ada di Bali, oleh-oleh yang ada di Bali itu kita survei selama 2 bulan. Ternyata dimanapun oleh-oleh, tetap penjualan yang paling laku itu adalah baju kaos. Oke. I love Bali, kan gitu ya. I love Bali, Dagadu, atau kalau ke Jogja Dagadu atau apa. Nah, ternyata dimanapun oleh-oleh yang selama kita survei itu adalah yang paling laku adalah satu adalah baju kaos, kedua adalah kain pantai. Nah, di situ saya berpikir sama istri saya, loh kenapa nggak kita aja buat oleh-oleh? Karena apa? Satu, saya produksi kaos sendiri. Kedua, saya tukang jahit, tukang sablon, tukang potong. Dan istri saya juga tukang jahit dan desain. Yes. Meskipun sama-sama saya tamatan SD, SMP sama istri saya. Tetapi kan pengalaman yang membuat saya bisa seperti ini. Yes. Dan kalaupun saya kewalahan di kaos, saya punya bos dulu tempat kerja kan punya konveksi yang paling besar. Ya. Nah, disitulah saya akhirnya percaya, saya yakin sama istri, udah kita aja buat oleh-oleh. Akhirnya kita mulailah membangun oleh-oleh di 2007. 2007 Krishna yang pertama. Oke, 2007 ya, Ci ya. 2007 Krishna pertama. Nah, begitu buka Krishna yang pertama, memang 6 bulan di awal agak sepi karena orang belum kenal itu Krishna gitu. Dan bahkan Krishna yang pertama itu bukan daerah pariwisata gitu, bukan daerah pariwisata. Nah, sedangkan Krishna pertama itu kan di Denpasar, bukan daerah pariwisata. Nah, di situ saya berpikir lagi bagaimana caranya oleh-oleh sana biar ramai gitu. Setelah 6 bulan kemudian saya promosi ke pintu masuk Gilimanuk. Nah, selama 2 bulan saya di pintu masuk Gilimanuk, biasanya kan tamu-tamu luar, tamu-tamu domestik datang ke Bali lewat pintu Gilimanuk, pintu masuk Gilimanuk. Di situlah saya promosi selama 2 bulan, saya kos di sana dan kos di sana selama 2 bulan. Kalau tidak salah kosnya 150.000 per bulan pakai kipas angin waktu itu. Saya sendiri yang kerja 24 jam dibantu oleh teman saya. Nah, akhirnya hasil promosi yang selama 2 bulan itu membuahkan hasil. Setelah 6 bulan kemudian konveksi saja oleh-olehnya jalan, dan 2008 kita buka oleh-oleh yang kedua. Oleh-oleh yang kedua itu buka di 2008 karena saya melihat setelah 6 bulan Krishna oleh-oleh yang pertama jalan, dan karena tempatnya kecil, akhirnya saya memberanikan diri membuka Krishna yang kedua di tahun 2008 dan tempatnya lebih besar. Oke. Dan begitu buka Krishna 2 ternyata ramai. Dan itu bukan daerah pariwisata juga. Itu daerah Denpasar juga. Nah, tapi bersebelahan dengan Erlangga. Dulu kan terkenal dengan namanya Erlangga. Kita bersebelahan Erlangga dengan Krishna. Nah, begitu ada Krishna, Erlangga rame, Krishna rame. Nah, karena 2007 2008 itu Krishnanya ada di Denpasar, akhirnya saya memberanikan diri membuka di 2009 di daerah pariwisata, daerah Kute. Nah, itu Krishna 3 dengan luas 1,4 hektar. Wow. 1,4 hektar. Nah, begitu buka Krishna 3 yang di daerah Kute, nah disitulah Krishna mulai dikenal oleh orang, dan Krishna itu di 2009 udah jadi rajanya di Bali. Artinya satu-satunya oleh-oleh terbesar di Asia Tenggara adalah Krishna. Dan di 2007 Mas, 2007 Krishna pertama, 2008 Krishna kedua, 2009 Krishna ketiga. Karena Krishna 1, 2 dan 3 buka jam 8 sampai jam 10, sedangkan di atas jam 10 masih banyak pengunjung. Di situ saya ingin jadi pionir. Tahun 2010 dibuka Rama Krishna 24 jam. Satu-satunya oleh-oleh jadi pionir yang pertama kali buka 24 jam di seluruh Indonesia hanya ada di Krishna Bali gitu loh. Wow. Ya, Krishna itu sekarang udah berusia 14 tahun. 14 tahun. Okay. Total outlet kami 32 outlet, tapi untuk khusus Krishna oleh-oleh ada 8 di Bali. Oke. Khusus di Bali itu ya, Ci ya? 8 ya, ada 8 outlet. Kalau untuk oleh-olehnya ya, tetapi secara menyeluruh outlet kami 32 outlet. Dan total karyawan sampai saat ini 2.500. Dahsyat, luar biasa. Jadi dalam waktu 14 tahun berkembang dari hanya 1, sekarang jadi 32, Ci ya, outletnya. Ya, Mas tinggal bagi aja. Berarti dalam waktu 14 tahun ada 32 outlet, berarti setiap tahun berapa outlet? Yes, ya. Pesat sekali, cepat sekali ya. Dan saya juga melihat kisah Aji ini, saya jadi menyadari bahwa saya yakin kalau perjuangan atau hasil ya tidak akan pernah mengkhianati usaha. Betul ya, Aji ya? Iya, saya percaya sama Tuhan. Karena Mas bisa lihat sendiri ke penampilan saya susah banget rasanya. Tapi tetap happy. Itu yang paling susah dicari, Aji ya. Happy ya. Oke, dan perjuangannya juga step by step. Soal tadi ke Gilimanuk harus ngekos di sana,
harus turun tangan sendiri dan akhirnya bisa sebesar sekarang. Wow. Jadi kita semuanya para pendengar juga pasti yakin dan pasti tahu kenapa hari ini Krishna bisa menjadi yang terbesar dan juga terlengkap di Asia Tenggara. Tidak lain tidak bukan juga karena ada perannya Aji Krishna. Wah, luar biasa Aji. Berkat karyawan juga. Dan teman-teman. Tanpa karyawan Krishna tidak bisa sebesar ini. Yes. Aji, kalau boleh ngomong, sekarang kalau boleh kita cerita, menurut Aji, apa sih yang menjadi keunggulan hari ini ya? Apa yang menjadi keunggulan Krishna oleh-oleh sehingga yang membedakan dengan yang lain, sehingga kalau orang datang hari ini dan seterusnya harus ke Krishna? Satu keunggulan Krishna ya, segala produk di Krishna, segala properti di Krishna, itu memang saya dan istri yang langsung turun langsung ke lapangan. Termasuk bagaimana menata display, bagaimana mengecek barang, itu supplier bisa masuk ke Krishna itu tergantung saya dan istri saya. Makanya di Krishna itu bedanya di oleh-oleh di Krishna dengan di oleh-oleh yang lain. Kalau oleh-oleh yang lain berarti segala sesuatu penerimaan barang atau apapun biasanya sepenuhnya diserahkan ke karyawan. Memang kalau di sini itu saya sama istri saya dengan seluruh karyawan 2.500 nggak ada jarak. Antara karyawan dengan owner sama. Posisi kita sama. Saya nggak pernah membedakan itu karyawan, itu pembantu, atau semua itu sama. Artinya posisi kita sama. Ya cuman kan beda rezeki aja, beda isi dompet aja kan gitu ya. Itu sih menurut saya. Tetapi kalau contoh ya, kita contoh di rumah itu, kalau makan itu ya, malah pembantu itu makan dari masakan istri saya. Saya nggak pernah, keluarga saya, anak-anak saya tidak pernah nggak mau dimasakin pembantu. Saya ingin mengangkat derajat pembantu itu biar dari keluarga saya, dari istri saya yang masak, pembantu makan dari masakan istri saya. Nah, berarti dengan tim ini sudah seperti keluarga, Ci, ya? Ya nggak ada jarak, artinya dapurnya udah sama gitu. Nah makanya kalau untuk nah saya lupa jadi pertanyaannya ya. Kalau untuk tadi apa ya? Keunggulannya Krishna. Ya, nah keunggulannya Krishna memang di situ tidak bisa terlepaskan dari ownernya sendiri ya, saya dengan istri. Nah termasuk display, properti. Misalnya gini, contoh kecil aja ya. Saya kebiasaan sehari-hari itu ya, mungkin karena sekarang udah karyawan banyak, saya biasa nyapu, saya biasa jaga parkiran dulu. Saya begitu saya ke Krishna, saya lihat parkiran itu ramai atau bagaimana, kalau parkiran itu kotor, saya langsung nyapu. Begitu saya masuk ke Krishna, begitu saya lihat keramik ada pecah ataupun kotor, saya sendiri yang nyapu, bahkan saya sendiri yang ngepel. Itu kebiasaan saya sehari-hari. Karena di rumah pun saya setiap hari sama istri saya nggak ada ini, saya selalu nyuci baju sendiri, nyetrika sendiri, bahkan sekarang ada zamannya baju TD kan, itu saya buat sendiri. Dan itu pun saya nggak jual, itu pun saya buat baju TD di rumah, malam-malam saya buat untuk teman-teman yang pingin produk saya gitu. Tetapi saya nggak jual. Untuk buatan saya sendiri yang di rumah itu nggak saya jual. Mantap. Itu saya kasih minta buat teman-teman yang memang suka sama baju TD. Nah artinya keunggulan di Krishna itu produk-produknya itu saya tidak selalu bilang nomor satu Krishna. Artinya customer lah yang memilih. Nah di sini kelebihan yang di Krishna itu, dan saya pribadi saya tidak pernah promosi bahwa Krishna itu nomor satu di Bali. Enggak. Artinya biarkan customer yang memilih. Apakah itu nomor 1 ataupun nomor 10, yang penting omset yang berbicara gitu sih ya. Omset yang berbicara. Ya sampai saat ini saya terima kasih kepada seluruh masyarakat, customer saya yang begitu percaya sama Krishna. Dan kelebihannya di Krishna itu, keunggulannya orang semua datang itu bisa foto sama yang punya Krishna gitu. Karena kita nggak pernah jaga jarak. Dan betul. Keunggulan yang terakhir, owner Krishna itu nggak punya kantor. Oke. Nggak punya kantor, dan saya tidak pernah masuk ke kantor keuangan atau kemanapun, apalagi namanya kantor masing-masing manajer. Bahkan manajer saya punya kantor, ada tempat istirahat, ada kamar mandinya pakai air panas dingin lagi, saya aja nggak punya. Makanya kalau kantornya di 32 tempat aja ya? Ya, kantor saya adalah di 32 tempat, dan saya begitu datang biasanya ke outlet, biasanya paling ke lihat display ataupun ngobrol-ngobrol di lobi, di parkiran, begitulah keseharian saya. Kalau nyari saya di kantor nggak akan nemu. Mungkin sentuhan itu yang berbeda ya dari Krishna, bahwa ya saya nggak tahu. Kalau beruntung ketemu Aji di salah satu outlet begitu ya. Hanya saya nggak tahu masyarakat yang menilai saya. Kalau saya nggak bisa menilai diri saya sendiri, tetapi saya merasa yakin, dan saya merasa kadang-kadang kenapa ya kok teman saya banyak gitu. Loh kenapa kok di mana-mana kok orang tahu saya gitu. Terus kenapa ya, maaf ya, artinya saya terima kasih kepada
teman-teman artis yang teman-teman artis Bali dan seluruh Indonesia tuh rata-rata kenal saya dan rata-rata temenan sama saya, dan belum pernah saya belum pernah bayar artis, karena artis itu tulus sama saya juga tulus sama artis. Bahkan sampai saat ini kalau ada kegiatan apapun teman-teman ke Bali kita saling support lah, artinya belum pernah kita endorse. Makanya kadang-kadang orang bertanya, Krisna itu apa sih keunggulannya, kok bisa terkenal? Tuh artis-artis semua datang, berapa sih biaya endorse-nya Aji untuk artis-artis? Terus terang saya sama teman-teman artis keluarga semua, nggak ada yang kita endorse. Boleh tanya 1-2 orang teman-teman saya nggak pernah. Itulah keikhlasan. Kita ikhlas, teman-teman artis juga ikhlas. Jadi ketulusan itu berbuah sangat luar biasa, saya lihat ya. Karena itu hati kan. Kalau udah hati udah nggak bisa dipisahkan lagi, gitu sih menurut saya. Oh, oke, dahsyat, luar biasa. Aji, kan Krisna ini kan satu hal ya, kalau kita lihat lebih lanjut. Kalau saya mendapatkan informasi, Krisna ini banyak menggandeng kurang lebih dari 300 UKM di Bali untuk support barang-barang di outlet ya. Apa yang terpikirkan oleh Aji pada waktu menggandeng UKM itu? Ya kan, sedangkan seharusnya kan Aji juga punya produk sendiri. Aji punya tadi kan ada konveksi, yang terpikir pertama kali kan saya sudah punya konveksi, kenapa tidak kita membuat? Berarti kan ada produknya Aji juga. Nah, tapi ketika menggandeng UKM itu berarti kan juga harus compete dengan produknya dari Aji sendiri. Tapi pada waktu itu yang terpikir apa, Aji? Gini, begitu kita di awal ya buka Krisna pertama di 2007, ya kita kan belum dipercaya, belum punya brand, belum punya nama. Kita nyari supplier atau supplier turun ke cari supplier itu ketemu dengan para UMKM itu enggak mudah loh, susahnya luar biasa di awal karena orang belum tahu itu Krisna itu apa gitu. Nah begitu kita masuk ke supplier, kita datengin ke toko, mau cari barang atau apa, nggak ada uang nggak mau ngirim dia. Ada barang, ada uang, ada barang gitu. Karena kan belum percaya. Itu di awal susah sekali. 2007 kita cari supplier setengah mati. Cari supplier yang tangan pertama nggak bisa nembus. Pasti supplier ke tangan ketiga dulu kan. Karena supplier tangan pertama pasti yang pertama pasti paling murah. Kita ketemu yang tangan ketiga. 2007 kita masih susah nyari supplier karena belum punya nama. 2008 mulai ada beberapa supplier, 1-2 supplier yang masuk. Dan itu pun pembayaran kita cash di 2007-2008. 2009 karena toko outlet kita semakin besar, kita kan butuh sistemnya kerjasama kan, kerjasama. Nah, memang di Krisna itu tidak ada konsinyasi, semua itu cash, semua cash. Kalau pembayaran untuk sampai saat ini, untuk, ya kalau untuk camilan kita bayar cash 2 minggu sekali. Tetapi kalau untuk fashion itu kita bayar sebulan sekali. Kita tidak ada sistem titip barang, konsinyasi itu nggak ada. Nah memang di 2007-2008 tuh cari supplier susah sekali. 2009 supplier baru mulai datang. Mulai dia membawa sampel dan mulai dia menawarkan produk-produk. Dan di situ harga sudah mulai kita negosiasi. Mulai artinya tawar menawar lah. Dan memang 2007, 2009 supplier memang kita susah cari. Susah kita nyari supplier. 2010 kebalik, supplier susah masuk ke Krisna. Ya otomatis kan 2010 Krisna kan artinya udah nasional. Ya, artinya semua supplier kan udah kita seleksi mana yang tangan pertama, mana yang tangan kedua, mana yang tangan ketiga. Nah akhirnya mulai dah supplier di 2010 itu kita mulai udah ke tangan pertama. Tangan pertama artinya yang benar itu yang di sini gitu. Nah di sini meskipun Krisna itu punya produk sendiri, terutama baju kaos kan. Baju kaos yang pertama kan kita produksi sendiri. Tetapi kebutuhan kaos itu di Bali, di Krisna itu sangat tinggi sekali. Nah di situ kalau produksi kaos, kalau saya kan produksi untuk di Krisna sendiri, itu kita khusus untuk bahan katun. Untuk bahan katun. Nah untuk bahan PE itu dari supplier yang lain. Karena katun kita pegang sendiri, terutama VIP. Kita punya kaos di Krisna itu VIP itu produksi kita sendiri. Itu bahannya katun semua. Tetapi di luar VIP itu supplier dari luar boleh. Nah makanya kalau orang belanja ke Krisna itu biasanya lebih banyak ke VIP bahwa ini kualitasnya ini pasti produksinya Aji sendiri dan kualitasnya ini bagus. Nah memang itu yang produksi. Nah supplier 300 lebih supplier itu macam-macam. Ada camilan, ada fashion, ada kaos, ada apa. Nah memang kita itu usaha tidak bisa terlepaskan dari UMKM.
Karena kita Krishna jujur ya dibesarkan oleh UMKM. Meskipun saya punya produksi sendiri, terutama baju kaos. Apalagi sekarang di masa pandemi ini kita ada beberapa produk unggulan yang kita betul-betul best seller luar biasa. Artinya pandemi ini membawa berkah buat Krishna. Justru membawa berkah, Ci, ya. Nah sekarang cara berpikirnya aja. Kalau kita ngikuti teman-teman di masa pandemi ini kan orang pada stres, galau, pasti saya akan bangkrut. Apapun yang kita sekarang kerjakan, usaha apapun yang kita lakukan sekarang nggak mungkin bisa berjalan. Menurut saya tidak ada kata tidak mungkin. Gitu. Makanya Krishna itu di masa pandemi ada beberapa produk unggulan yang malah jadi best seller di masa pandemi. Dan makanya saya bilang boleh angkat topi, Krishna itu bisa keluar dari krisis pandemi. Wow, luar biasa. Nah, tetapi sekarang PSBB ya karena ini sekarang PSBB, karena penularan pandemi COVID ini semakin tinggi. Ya, saya yakin pemerintah juga bingung, rakyat juga bingung. Ya, kita ikuti apapun aturan pemerintah, itulah yang terbaik. Nggak mungkin pemerintah menjatuhkan rakyatnya, tetapi karena situasi penularan semakin tinggi, ya kita hanya bisa berdoa dan bersabar dan berusaha. Itu sih yang paling penting. Yes, menarik sekali perjalanan dari Krishna. Tadi Aji yang katakan dari susah cari supplier, sekarang suppliernya susah, masuk ke Krishna justru ya. Aji. Aji ini menarik. Jadi ada satu hal yang membuat supplier-supplier ini bisa trust dengan Krishna, kemudian ada mungkin yang lama bekerja sama dengan Krishna. Aji, ada satu hal enggak yang bisa di-sharingkan kenapa mereka bisa sampai trust dan bagaimana menjaga trust supplier-supplier teman-teman ini yang begitu banyak orangnya, Aji? Kalau saya tuh sama supplier tuh keterbukaan ya, keterbukaan. Memang dari pembangunan Krishna itu dari 2007 sampai sekarang 2021 kita selalu terbuka dengan supplier. Nah, contoh ya, kita di awal buka di 2010, kan bayangin Mas, kita Krishna itu setiap tahun buka outlet. Bahkan saya kan modalnya dari nol. Dari nol dan bukan dari orang tua sama sekali nggak ada. Artinya modalnya modal kepercayaan, kerja keras dan kejujuran gitu. Nah, di situ kalau saya pas membangun 2010, saya kan membutuhkan modal untuk beli barang, untuk bahan barang untuk supplier. Nah, di situ saya undang seluruh supplier. Kalau Bapak dan Ibu setuju, 300 supplier ini kita bisa membuka di 2010 adalah Rama Krishna yang 24 jam. Cuman kendala saya adalah di barang saya nggak bisa beli karena kita kan kendala permodalan. Tapi kalau Bapak Ibu mau bantu, silakan barangnya dititip dulu selama 3 bulan. Setelah 3 bulan kemudian, kenapa dia harus titip 3 bulan dulu? 3 bulan dulu karena pertama sebelum 1 bulan mau buka kan kita harus persiapan dulu menata barang. Berarti kan belum bisa jualan selama 1 bulan. Setelah 1 bulan kemudian baru kita mulai jualan. Berarti bulan pertama itu baru menata barang selama 1 bulan. Bulan kedua kita baru mulai jualan. Bulan ketiga baru dapat income kan gitu. Nah, bulan ketiga kita baru kita bayar. Nah, di situ kita keterbukaan sama supplier. Artinya Krishna bisa besar seperti ini karena kepercayaan dari para supplier dan UMKM. Nah, yang contoh yang terakhir. Kita buka kemarin 2019, yang Krishna yang gede, yang 4 lantai. Yes. Ya, Krishna yang 4 lantai itu investasi kurang lebih 115 miliar. Wow. Untuk membangun properti 4 lantai 4 ada rooftop. Di situ saya cuma punya modal cuma 50%. 50% saya punya modal waktu itu, hanya punya modal 50M. Nah, untuk membangun properti ini saya kurang dana lagi 50M. Ya, sedangkan kalau saya pinjam bank, ya kepercayaan saya ke bank kan belum. Artinya saya nggak punya jaminan, saya nggak punya apa-apa. Saya cuma nggak punya apa-apa, saya nggak punya apa-apa, yang namanya sertifikat saya nggak punya. Karena tanah yang kita pakai itu lebih banyak sifatnya lebih kerjasama gitu tanahnya, tapi bangun kita sendiri. Nah, kan nggak mungkin bisa dijaminkan itu sertifikatnya. Betul. Nah, modal kepercayaan. Nah, saya bilang supplier saya undang, bagaimana Bapak dan Ibu, kita akan membangun branding Krishna yang terbesar, 4 lantai yang termewah di Asia. Bisa ibu-ibu, Bapak dan Ibu UMKM supplier bantu saya? Kalau bisa bantu saya yakin segera akan kita wujudkan. Akhirnya dari 300 lebih supplier itu siap membantu dari penjualan yang 1 bulan misalnya ini. Contoh 1 supplier. Dia 1 supplier itu penjualan 1 bulan itu 500 juta. Ataupun ada yang 100 juta. Itu tidak diambil. Itu dipakai untuk support, untuk bantu properti. Untuk pembangun, untuk ini modal untuk di properti. Nah, bayangin 300 supplier kali 500 juta itu udah gila luar biasa. Waktu itu saya dapat dana kurang lebih 50M. Artinya Krishna bypass ini yang 4 lantai ini bukan milik saya. 50% milik saya,
50% miliknya supplier dan UMKM. Krishna tidak bisa terlepas dari para UMKM dan supplier. Artinya saya berterima kasih kepada UMKM dan seluruh supplier saya yang begitu percaya sama Krishna, dan saya akan selalu terbuka kepada supplier dan UMKM. Tetapi di saat pandemi ini, ya semua mengalami kesusahan. Mohon maaf kalau ada keterlambatan, ada pembayaran yang belum kita bisa selesaikan karena kondisi kita di luar dugaan. Tetapi Krishna masih bisa bayar step by step, tetaplah ada pembayaran. Artinya tidak sampai tidak dibayar. Tetapi kecuali emergensi, antara 1-2 supplier yang emergensi, misalnya banyak sakit atau apa, itu kita bisa penuhi 100%. Kita ada di manajemen kami itu ada sifatnya yang tidak selalu kaku sekali lah. Kalau yang sifatnya emergensi ya kita kan tidak tahu keadaan keluarga kita. Nah itu kita utamakan. Terima kasih. Luar biasa. Selain tadi dari tim juga berperan penting, juga supplier punya peran penting untuk kemajuan Krishna sampai hari ini, sampai titik ini Haji ya. Ya kalau supplier tidak ngirim barang ke Krishna, kira jualan apa? Trustnya itu penting sekali ya. Dan Haji, jelas dari part yang pertama, kalau kita melihat dari Krishna Oleh-oleh mungkin berapa tahun ke depan, di mata Haji bagaimana potensi kita, perkembangan kita, inovasi kita, mungkin beberapa tahun ke depan, apalagi di masa pandemi, kira-kira menurut Haji seperti apa? Apakah ada potensi Haji Krishna bisa berkembang luar biasa atau seperti apa Haji? Kalau saya lihat ya ke depan ya, oleh-oleh ataupun konveksi nggak akan ada habisnya kan, karena orang bepergian pasti butuh oleh-oleh, terutama kue kan, kue. Artinya di masa saya bercermin di masa pandemi ya, di masa pandemi ini saya ngelihat konveksi saya waktu bom pertama nggak tutup, malah rame. Di bom pertama itu orang pada tutup semua di Bali. Krishna itu malah konveksi itu malah rame. Kenapa? Orang buat baju anti teroris gitu. Iya kan? Kedua, gunung meletus juga nggak terlalu pengaruh. Cok konveksi. Yang ketiga, pandemi. Pandemi tak kira toko kita tutup semua, enggak. Ternyata konveksi saya nggak tutup, banyak orderan masker. Artinya cikal bakal usaha yang saya pertama itu adalah konveksi itu rasanya nggak pernah ada habisnya. Karena segala sesuatu kalau kebutuhan buat acara kegiatan gathering, kalau tanpa pakai seragam kaos nggak abdol gitu. Betul. Nah kita bicara oleh-oleh. Oleh-oleh saya lihat di masa pandemi, bisa bercermin di masa pandemi. Di Bali itu pada tutup semua. Hotel pada tutup semua, restoran pada tutup semua. Tetapi oleh-oleh, saya boleh dikatakan bulan 7 kita udah buka. Bahkan yang lain masih belum pada buka. Tetapi di bulan 7 saya buka sampai akhir bulan Juli saya buka, memang tidak nutup biaya operasional. Tetapi setelah bulan Agustus sampai sekarang udah nutup biaya operasional. Nah, kalaupun sekarang PSBB, saya yakin PSBB ini di bulan Januari ini pasti begitu naik penjualan itu sekarang pasti turun. Jatuh lagi kan. Tetapi saya yakin tetap nutup biaya operasional gitu. Karena saya evaluasi 2 hari 3 hari ini di masa PSBB Jakarta dan Bali, saya lihat penjualan kita masih nutup biaya operasional. Artinya kita bersyukur bisa nutup biaya operasional dibandingkan teman-teman yang lain. Artinya oleh-oleh dan konveksi saya yakin ke depannya pasti tetap dicari, karena di masa pandemi saya lihat camilan kan. Di camilan saya koordinasi dengan, saya sempat ngecek juga Kartika Sari yang ada di Bandung, Prima Rasa yang ada di Bandung, bagaimana di masa pandemi. Artinya sempat tutup nggak? Enggak. Dia nggak sempat tutup, turun berapa? 75%. Artinya kan masih bisa bernapas kan. Nah makanya di masa pandemi ini, Mas, di masa pandemi ini saya punya 4 produk unggulan yang betul-betul best seller. Pertama, ini adalah baru terbuat waktu pandemi ya, Ci ya? Iya, bulan 5 kita mulai buat, bulan 5 pas pandemi, bulan 3 pandemi, bulan 5 saya stres, bosan di rumah, galau, takut bangkrut, cash flow kita nggak ada. Nah di situ udah saya bertani gitu, berkebun, hasil bertani berkebun akhirnya saya menanam kacang, hasil tanam kacang itu sekarang jadi produksi kacang. Artinya kita udah berbisnis dari hulu ke hilir. Nah sekarang namanya kacang aji. Kacang aji itu kita baru launching baru 1,5 bulan ini udah best seller. Terus pai susu aji kita udah launching udah dari sebelum pandemi kurang lebih 5 bulan yang lalu kita malah best seller. Bahkan satu hari itu bisa kalau pai susu ya. Satu hari kemarin liburan itu 7.000 kotak per hari, nggak cukup, masih kewalahan. Kita kewalahan diproduksi. Dan kacang satu hari udah 3.000 kotak, itu masih kewalahan kita produksi. Artinya kita bersyukur di masa pandemi banyak produk-produk yang unggulan yang kita buat. Contoh, pai susu aji, kacang aji, bakpia aji, pia kukus. Dan saya minta doanya kepada Mas, kita akan 5 Maret ini kita akan launching namanya Daily Krishna Bakery. Daily Krishna Bakery, wow. Ya, Daily Krishna Bakery. Kita akan launching 5 Maret namanya Daily Krishna Bakery.
Oke. Bekerja sama dengan Prima Rasa Bandung, produksi di Bali. Oke, menarik sekali. Justru ada banyak innovation di saya nggak masa-masa pernah. seperti ini, Haji ya. Kan saya orangnya pekerja, dari orang miskin tapi memang senang bekerja. Hobinya bekerja, bukan main golf. Hobinya bekerja gitu. Iya, kalau sendirian, kalau tidak melakukan apa-apa justru itu ya, gatel ya Haji ya. Saya kalau di rumah itu, kalau kemanapun, kalau diajak meeting, terutama meeting, ngajak duduk lama itu nggak betah. Saya kalau diundang, misalnya diundang acara apapun, ditaruh di, misalnya kan pasti tempat duduknya VVIP kan. Kalau begitu saya diundang, ditaruh, ditempatkan di VVIP, malah saya nggak nyaman. Saya mending tempat biasa aja, karena lebih baik di tempat sebelah toilet biar lebih nyaman gitu. Karena tempat itu buat saya tidak penting, yang penting adalah buat saya nyaman gitu. Oke, thank you very much Aji. Di part pertama kita banyak belajar dari Aji, dan tentunya kita akan doakan beberapa produk-produk baru dari Aji ya. Tadi juga ada Daily Krishna Bakery, bisa sukses ke depannya Aji ya. Harus. Pasti ya. Dan kedepannya kita akan kembali lagi bersama Aji Krishna di part yang kedua ya. Terima kasih Aji untuk part yang pertama. Oke, dengan demikian part pertama sudah selesai, berbincang-bincang dengan Aji Krishna. Banyak pengalaman, banyak ilmu kita dapatkan, tapi tidak berhenti, kita akan lanjut ke part berikutnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di YouTube dari Total Quality Indonesia. Tentu saja tidak hanya YouTube kami punya banyak sosial media. Dan bagi teman-teman sekalian, Anda bisa follow, Anda bisa subscribe, tentunya dari YouTube channel Total Quality. Dan jangan lupa juga kami memiliki Instagram, ada juga Facebook, Twitter. Karena tentunya di sana kami akan update informasi-informasi ya. Dan saya yakin itu akan berguna dan akan menginspirasi untuk Anda sekalian ya. Sampai jumpa di part berikutnya dan salam sukses untuk kita semua. Kita kalau Ji itu ya, Ji itu nggak pernah nyuruh karyawan. Kalau Ji berbuat sesuatu itu pasti Ji yang bekerja dulu biar dilihat sama karyawan. Otomatis karyawan kan sungkan. Nah bagaimana sekarang buat karyawan itu sungkan, bukan takut. Saya nggak gila hormat. Dulu kalau saya ke Krishna, baru datang itu semua Om Swastiastu. Begitu seluruh karyawan saya. Karena manajernya yang buat itu. Nanti kalau seluruh outlet, manajer saya buat peraturan gitu. Kalau datang Aji semua wajib bilang Om Swastiastu. Akhirnya saya bilang, udah cukup. Cukup, saya nggak butuh hormat. Yang saya butuhkan adalah cintailah perusahaan.